hormat Bapak Ibu, dosen dan guru penguji ujian kinerja dalam jabatan 2023. Perkenalkan nama saya Aldesi Witarsa. Saya adalah guru SMA Negeri 1 Rambang, Dangku, Muara Enim, Sumatera Selatan. Sekaligus mahasiswa PPG Daljab tahun 2003 di LPTK Universitas Jambi. Pada hari ini, Senin 4 November 2023, saya melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran saya. Laksanakan pada kelas 11.1 materi hukum Paskal. Berikut ujian kinerja saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, silakan dipimpin doa dulu. Marilah teman-teman sebelum memulai pelajaran kita berdoa. Ya, yang selanjutnya kita buktikan kesetiaan kita kepada negara kita dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan nak, yang memimpinnya. Sebentar ya. Bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baiklah anak-anak, pada hari ini siapa yang tidak masuk? Alhamdulillah, berarti sehat semua tanpa halangan untuk belajar pada hari ini. Ya, selanjutnya coba diperiksa keadaan kelas kita. Apa masih ada sampah atau apa yang kira-kira mengganggu belajar kita?
Iyalah, baiklah anak-anak ya, kalau sudah rapi, sudah siap untuk belajar ya. Ada suatu pepatah katanya hidup adalah apa yang kita pikirkan ya. Jadi hidup itu apa yang kita pikirkan. Kalau kita berpikir sehat, maka kita akan sehat. Kita berpikir jadi orang hebat, kita akan jadi orang hebat. Kita berpikir pintar, kita akan jadi pintar ya. Untuk itu anak-anak berpikirlah yang baik, berpikirlah yang positif ya, supaya kita menjadi orang yang sukses ya. Nah, selanjutnya ya Bapak akan melakukan asesmen awal ya, tes ya. Bapak sudah kirimkan tautannya, coba dibuka dan itu dikerjakan ya. Bapak kasih waktu 5 menit. Ada di Google Form ya. Ya, dikerjakan ya. Terbuka ya linknya semuanya. Apa tidak ada paket? Kalau tidak ada paket, minta sama Bapak nanti Bapak. Sudah ya? Sudah? Kalau sudah jangan lupa dikirim. Bapak tidak bisa menilainya kalau tidak dikirim ya. Ya, dikirimkan nanti pretest itu nanti Bapak nilai ya. Baiklah anak-anak ya. Pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang tekanan ya. Bapak mau tanya, kita ulangi materi sebelumnya. Apa yang kalian ketahui tentang tekanan? Ya, silakan. Tekanan adalah besarnya gaya yang bekerja tiap satuan luas. Ya, betul ya. Tekanan adalah gaya yang bekerja pada tiap satuan luas. Kemudian ya, Bapak menayangkan di sini ada di PPT ya. Nah, ini ya. Nah, apa yang kalian ketahui tentang tekanan? Ya, itu sudah ya. Nah, sekarang kita lihat ini, apa ini? Bendungan. Masih ingatkah mengapa bendungan pada bagian dasarnya dibuat lebih tebal? Apa yang kalian ketahui tentang tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh apa besar tekanan hidrostatis? Siapa yang bisa? Ya, silakan. Karena semakin dalam tekanan hidrostatis, semakin besar tekanan hidrostatis adalah tekanan yang disebabkan fluida yang tidak bergerak. Tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh massa jenis dan kedalaman fluida. Ya, betul ya. Jadi semakin bawah semakin apa? Semakin kuat tekanannya. Ya, kalau di atas berarti agak kecil tekanannya. Ya. Baiklah anak-anak, ya pada hari ini kita akan belajar tentang hukum Pascal. Ya. Sebelum kita masuk pada hukum Pascal, ini ada pertanyaan pemantik. Mengapa kita dapat mengangkat mobil yang begitu berat hanya dengan tenaga yang sangat kecil menggunakan dongkrak hidrolik? Ya. Kemudian mengapa hanya dengan menekan pedal rem, cakram pada motor dengan tenaga yang sangat kecil motor bisa langsung berhenti? Benar tak langsung berhenti? Ya, bisa. Padahal dengan tangan kita bisa berhenti. Dapatkah hidrolik
cuci mobil digunakan untuk kendaraan yang berukuran besar seperti truk? Bisa, ya. Tapi apa? Alatnya harus besar juga, ya. Kalau kecil patah, ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Yang pertama adalah setelah menyelesaikan serangkaian kegiatan problem based learning atau pembelajaran kita pada hari ini dengan mengintegrasikan simulasi virtual PET, peserta didik mampu melakukan simulasi percobaan hukum Pascal menggunakan aplikasi PET dengan benar, ya. Kemudian yang kedua adalah menganalisis persamaan tekanan pada hukum Pascal dengan benar, ya. Yang ketiga adalah menyajikan hasil praktikum persamaan hasil tekanan pada luas penampang yang berbeda sebagai pembuktian hukum Pascal dengan tepat, ya. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Nah, dalam hal tujuan pembelajaran ini, dalam hal pembelajaran kita pada hari ini, nanti anak-anak akan dinilai, ya. Ada asesmen penilaian, baik itu penilaian sikap, ya. Kemudian penilaian pengetahuan termasuk apa yang sudah kita lakukan tadi pretest, dan penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan dari mana? Dari kecakapan anak-anak pada waktu nanti mengerjakan LKPD, ya, melakukan simulasi PET pada Android masing-masing, ya. Baiklah anak-anak, ya. Selanjutnya Bapak akan menampilkan, ya, pada fokus kita, Bapak akan menampilkan video, ya. Video kita tentang pembelajaran pada hari ini, ya. Ketemu lagi dengan saya Baik dari Patawaja Channel. Hari ini kita akan membagikan video lengkap yang akan digunakan pada speaker yang ada di depan saya ini. Jadi saya akan mencoba membandingkan dari ketiga buah dompet ini yang mana yang lebih mudah digunakan dalam kita memiliki speaker yang tidak terlalu besar seperti ini. Jadi kita akan ukur apakah ini sesuai untuk jarak ketinggian mobil yang hanya seperti ini sekitar 160 mm dibandingkan dengan mobil yang tinggi seperti ini kan sangat tinggi sekali, ya. Jadi tentunya dapatnya juga akan berbeda. Hari ini kita akan review untuk speaker ini. Yang menggunakan baut yang ada geraknya seperti ini. Dan ini ketiga adalah dongkrak hidrolik juga. Ini tipenya hidrolik, dikenal juga dengan sebutan dongkrak buaya. Dikatakan dongkrak buaya itu karena ini kalau digunakan ininya naik, jadi dia mengangkat seperti buaya gitu, ya. Nah, oleh karena itu sekarang kita coba dari semua dongkrak ini yang mana yang paling tepat kalau kita gunakan untuk speaker yang ada di depan saya ini. Ini dongkrak yang pertama yang kita bahas adalah dongkrak pohon dulu, ya. Jadi kalau kita biasanya kita menggunakan dongkrak seperti ini. Ini dia pangkalannya di dalam dashboardnya. Dan ini juga untuk kunci pengkalannya biasanya juga membantu memutar si dongkrak ini. Jadi kita coba yang ambil mudahnya aja. Kalau mobil speaker ini dia ada tempat untuk meletakkan dongkraknya di posisi ini. Di posisi ini seperti ini. Sekarang kita coba untuk menaikkan mobil menggunakan dongkrak ini.
sekarang istilahnya lebih capek karena harus menggunakan tenaga kita untuk mengangkatnya agar bisa si berat ini berputar. Yang ini sifatnya manual. Nah, ini kelihatan ya udah terangkat ya. Ya, baiklah anak-anak ya. Tadi kita sudah saksikan video tentang hukum Pascal. Ya, jadi ternyata sangat banyak aplikasi dari hukum Pascal itu ya. Sangat berguna bagi kehidupan kita. Tentu saja banyak permasalahan-permasalahan yang harus kita pecahkan nantinya. Nah, sekarang kita bagi kelompok ya. Bagi kelompok, ini sudah ada berapa kelompok ini? Sudah 4 kelompok ya. Sudah 4 kelompok. Bapak akan bagikan LKPD. Ya, lembar kerja peserta didik. Mari sama-sama kita lihat dulu. Buka HP-nya masing-masing, kemudian buka aplikasi PED ya. Sudah pernah buka aplikasi PED? Sudah ya. Coba dibukalah HP-nya. Nanti Pak bimbing juga di sini ya. Ada yang sudah terbuka? Sudah. Nah, under pressure ya. Under pressure. Kemudian play, buka play sesuai dengan apa yang sudah ada pada langkah kerja di LKPD ya. Sudah itu kita pilih yang mana? Pilih yang ini ya. Nomor 3. Kemudian kita centang ruler. Ya. Centang grid juga. Biar kita tahu ya. Terus ada pressure. Tekanan ya. Kita masukkan ke dalam ya, ke dalam tabung ya. Ya, itu masuk di tabung kecil. Kemudian masukkan lagi di tabung yang besar ya. Nah, itu ya. 1, 2, 3. Kemudian langkah selanjutnya lihat pada LKPD ya. Sudah ada yang berhasil? Ya. Sampai di situ? Sudah dibuka? Ada paket? Belum? Kelompok 1? Sudah? Siap? Presentasikan. Oke lah, kita dengarkan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil. Semuanya tidak apa, ya, biar enak. Kelompok yang lain nanti menanggapi atau bertanya juga boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi yang telah dilakukan
KPA. Kedua, tekanan hidrostatis di dasar sebelum penambahan beban 126,308 KPA. Massa beban yang ditambahkan yaitu 500 kg. Tekanan hidrostatis setelah penambahan beban yaitu 127,215 KPA. Tekanan hidrostatis di dasar sebelum penambahan beban yaitu 176,345 KPA. Massa beban yang ditambahkan yaitu 1000 kg. Tekanan hidrostatis di dasar setelah penambahan beban yaitu 128,035 KPA. Perkiraan kenaikan fluid daya air yaitu 20 cm. Tabel 2 gasolin. Tekanan hidrostatis di dasar sebelum penambahan beban yaitu 119,490 KPA. Massa beban yang ditambahkan adalah 250 kg dan tekanan hidrostatis di dasar setelah penambahan beban adalah 119,947 KPA. Kedua, tekanan hidrostatis di dasar sebelum penambahan beban adalah 119,490 KPA. Massa beban yang ditambahkan adalah 500 kg dan tekanan hidrostatis di dasar setelah penambahan beban adalah 120,316 KPA. Yang ketiga, tekanan hidrostatis di dasar sebelum penambahan beban adalah 119,490 KPA. Massa beban yang ditambahkan 1000 kg dan tekanan hidrostatis di dasar setelah penambahan beban adalah 121,136 KPA. Perkiraan kenaikan gasolin 30 cm. Dan density-nya adalah 707 kg per meter kubik. Tabel 3. Tekanan hidrostatis di dasar sebelum penambahan beban. Yang pertama, 136,038 KPA. Massa bebannya 250 kg. Tekanan hidrostatis di dasar setelah penambahan beban yaitu 136,457 KPA. Yang kedua, tekanan hidrostatis di dasar sebelum penambahan beban 136,38 KPA. Massa bebannya 500 kg. Tekanan hidrostatis di dasar setelah penambahan beban 136,860 KPA. Yang ketiga, 136,038 KPA. Massa bebannya 1000 kg. Tekanan hidrostatis di dasar setelah penambahan beban 137,6082 KPA. Perkiraan kenaikan fluid air yaitu 18 cm. Density-nya 1420 kg per meter kubik. Sekian hasil observasi dari kelompok kami. Ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus ya. Ya. Ya, silakan dijawab kelompok 1. Pertanyaan dari Sally akan dijawab oleh Ibu Hayu. Baiklah, dan jawaban dari pertanyaan tersebut ialah hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Pada dongkrak hidrolik, piston kecil dan piston besar berada dalam ruang tertutup yang sama. Ketika gaya piston diberikan pada piston kecil, tekanan tersebut akan diteruskan ke piston besar dengan ukuran yang sama. Namun, karena luas senapan piston besar lebih besar dari piston kecil, maka gaya yang dihasilkan pada piston besar juga akan lebih besar. Ya. Jawabannya benar ya. Ya. Selanjutnya tanyakan lagi. Belum. Mengangkat mobil yang begitu berat hanya dengan tenaga yang sangat kecil menggunakan dongkrak hidrolik.
Mana yang buat yang itu? Bismillah. Ketika gaya kecil diberikan pada piston kecil, tekanan tersebut akan diteruskan ke piston besar dengan ukuran yang sama. Namun, karena luas penampang piston besar lebih besar dari piston kecil, maka gaya yang dihasilkan pada piston besar juga akan lebih besar. Ya. Pimpin tunjuk kalau ada yang masih kelompok yang masih bertanya. Ya, belum. Ada yang bertanya lagi? Tidak. Ya oke ya. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, anak-anak dipersilakan untuk membuat suatu kesimpulan dari apa yang sudah kita diskusikan tadi, ya. Silakan buat kesimpulan per kelompok, boleh silakan buat satu kesimpulan, ya. Ya, silakan. Satu kelompok yang menyampaikan kesimpulan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, silakan. Kelompok mana? Ya, silakan. Ya, di situ saja. Setelah saya akan menyampaikan hasil diskusi kami. Kesimpulan yang dapat diambil dari pembelajaran hari ini adalah tekanan yang diberikan pada cairan dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Namun, gaya yang dihasilkan pada tabung besar akan lebih besar daripada gaya yang diberikan pada tabung kecil. Hal ini karena luas penampang tabung besar lebih besar daripada luas penampang tabung kecil. Pada dongkrak hidrolik, piston kecil dan piston besar berada dalam ruang tertutup yang sama. Ketika gaya kecil diberikan pada piston kecil, tekanan tersebut akan diteruskan ke piston besar dengan ukuran yang sama. Namun, karena luas penampang piston besar lebih besar daripada piston kecil, maka gaya yang dihasilkan pada piston besar juga akan lebih besar. Misalnya, jika luas penampang piston kecil adalah 1 cm persegi dan luas penampang piston besar adalah 10 cm persegi, maka gaya yang diberikan pada piston kecil akan diteruskan ke piston besar sebesar 10 kali lipat. Jika gaya yang diberikan pada piston kecil adalah 100 Newton, maka gaya yang dihasilkan pada piston besar akan menjadi 1000 Newton. Gaya sebesar 1000 Newton ini cukup untuk mengangkat mobil yang berat. Pada dongkrak hidrolik untuk mengganti ban, piston kecil berada di bagian bawah dongkrak, piston besar berada di bagian atas dongkrak. Ketika tuas dongkrak ditekan, gaya kecil yang diberikan pada tuas ini akan diteruskan ke piston kecil.
diberikan pada piston kecil ini akan diteruskan ke piston besar karena luas penampak piston besar lebih besar dari piston kecil. Maka gaya yang dihasilkan pada piston besar juga akan lebih besar. Gaya besar inilah yang digunakan untuk mengangkat mobil yang berat. Dalam hal ini, gaya kecil yang diberikan pada tuas dongkrak adalah gaya yang diberikan oleh tangan pengemudi. Gaya ini relatif kecil, tetapi dapat menghasilkan gaya yang besar pada piston besar. Sekian kesimpulan dari kelompok kami. Ya, kasih A+. Ya, kesimpulan yang didapatkan itu sudah sangat lengkap ya. Jadi hari ini kita belajar tentang hukum Paskal. Dengan adanya eksperimen tadi, maka ya terjawab sudah ya permasalahan-permasalahan tentang hukum Paskal ya, di mana ya barangkali kita pernah ke tempat cucian mobil selain yang kita tonton di video tadi ya, kita bisa bayangkan kalau kita mau angkat mobil itu sendiri dengan tangan kita dua-duanya, barangkali kita tidak akan mampu, benar kan? Tapi tempat orang yang cuci mobil itu dia cukup dengan tangan kiri muter, gitu ya, dengan cukup muter, atau cukup dengan begini ya, muter diangkat, mengangkat mobilnya sampai tinggi. Pertanyaan, apakah mobil besar juga bisa diangkat seperti itu? Bisa, ya, tapi pistonnya lebih besar, ya. Jadi piston yang kecil itu nanti dikasih tekanan, dikasih gaya, ya. Piston yang besar akan naik, ya, akan naik sehingga mengangkat mobil yang besar atau beban yang berat. Bisa, ya. Jadi artinya ya fisika itu ternyata banyak dalam kehidupan kita keseharian ya. Yang kadang-kadang kita tidak terpikirkan, ternyata ini adalah hal yang fisika ya. Inilah yang bisa menyebabkan kita senang untuk belajar fisika. Tanpa kita sadari, tanpa kita bayangkan, ternyata kita sudah melakukan hal fisika. Seperti contoh hukum Paskal ya. Baiklah, anak-anak ya, materi kita mungkin sudah selesai ya. Selanjutnya Bapak akan melakukan post test ya, post test. Jadi kepada anak-anak Bapak silakan buka kembali HP-nya, ada itu soal di Google Form ya, dijawab, silakan dijawab apa yang sudah kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan soalnya itu bisa dijawab dengan baik ya. Bapak kasih waktu 5 menit saja ya. Ada 5 soal cuma. Sudah ya? Sudah? Ya. Sudah dikirim semua ya? Kak Bapak tidak bisa menilainya kalau tidak dikirim. Selanjutnya juga di sana ya sudah Bapak kirim juga lembar refleksi. Ya, itu diisi ya, tidak ada hubungannya dengan nilai kalian lembar refleksi itu ya. Itu hanya untuk merefleksi pembelajaran kita pada hari ini ya. Silakan itu diisi juga ya, dan nanti langsung dikirim. Bapak siapkan itu tanpa nama ya, jadi tidak ada nama ya di situ, supaya anak-anak bisa menuliskan dengan sejujur-jujurnya.
Ya, refleksi itu kalau belum selesai juga nanti bisa dilanjutkan setelah pembelajaran ya. Tapi jangan lupa dikirim. Selanjutnya ya, di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang hukum Archimedes. Ya, jadi tolong dipersiapkan, belajar, baca dulu yang menjadi materi kita untuk pertemuan berikutnya. Dan untuk selanjutnya Bapak persilakan kepada ketua kelas untuk dipimpin doa. Untuk mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa. Baiklah, semoga dengan doa ini apa yang kita pelajari hari ini akan bermanfaat ya. Akhirnya Bapak sudahi, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.